dan ternyata saya tahu nih, saya tuh pakai skincare yang berbahan hidroquinone nih dok. Terus saya baru tahu ternyata saya positif hamil. Nah, ada nggak sih tips biar saya yang harus dilakukan saya sebagai ibu hamil ini yang sudah terlanjur pakai haki ini? Apakah memang ya udah kamu stop benar-benar nggak boleh ya pakai haki kan kamu lagi hamil, atau masih ada batasan dari sisi dokter kandungan perlahan-lahan aja deh gitu? Nggak bisa. Bener-bener harus stop. Kalau di kandungan mah nggak bisa apa-apa. Sakot ya. Sakot. Udah mau ngedan, entar dulu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau hidroquinone mah nggak bisa deh. Karena penelitiannya itu udah bukan Indonesia lah. Iya. Justru kami dapatnya di mana-mana itu kan menyebabkan pertumbuhan janin. Hai, selamat datang di channel YouTube-nya Ibrad Skin bersama saya Erestia di segmennya Talk About. Kali ini saya ditemani oleh seorang dokter spesialis kandungan, Dr. Widya Astuti SPOG. Hai, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ibrad Skin. Masih bersama saya Erestia, yang kali ini masih juga ditemani sama dokter kandungan yang ternyata bener-bener enak banget diajak ngobrolnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Wid. Makasih ya Dr. Wid. Sama-sama. Ini adalah episode yang kesekian pertanyaannya, tapi kita pengennya dokter bisa nggak ngisinya selama 5 jam? Iya, soalnya kita beruntung banget karena Dr. Wid bisa ngisi banyak pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan di sini ya meskipun nggak terlalu lama ya dok ya, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat sama teman-teman di luar sana karena kita bisa bertanya langsung sama ahlinya gitu dok. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan tentang sulfur nih dok, karena tadi kan dokter sudah bilang kalau ada beberapa bahan anti akne yang nggak boleh dipakai sama ibu hamil nih dok. Nah, kalau sulfur gimana dok? Sebetulnya sulfur itu kan dia membuat keratolytik ya, jadi lebih cepat memecahkan zat keratinnya sehingga lebih cepat sembuh. Memang obat jerawat mengandung sulfur, hanya pada beberapa dokter kandungan pun menyarankan yang oles itu tidak terlalu sering. Penelitiannya belum nih, karena dia tadi kalau benzoid memang jelas gitu ya. Kalau sulfur mungkin baunya juga lang-lang Enak. Dan kalau yang jerawatnya banyak besar-besar itu yang termasuk yang tadi yang mau infeksi memang diberikan, hanya sedikit saja. Nah, sedikitnya itu yang sulit ya. Makanya kalau memang jerawatnya gede-gede, selain dokter kandungan kayaknya datang ke dokter kulit deh, supaya dia bisa memberikan dosis tertentu lah. Kalau sulfur nggak boleh sih tidak. Cuman kalau di pasaran kan suka ada yang mengandung sulfur sedikit, nah itu sih tidak masalah. Oke. Ya jadi cuman dipakainya seminggu gitu. Iya. Lama. Iya, jadi memang khusus untuk skincare yang diperuntukkan kulit yang berjerawat ini memang tidak disarankan untuk dipakai terus-menerus selama kehamilan ya dok ya. Kalau misalnya jerawatnya udah agak mendingan dan nggak terlalu mengganggu psikologis ke ibu hamilnya mungkin ya dok ya. Betul. Ya udah mendingan selesai aja berhenti. Ya karena kan kadang-kadang jerawatnya juga mengganggu kalau yang bekerja ya. Gitu kan. Iya, jadi nggak pede dok soalnya. Iya, padahal sekarang sebenarnya kalau udah dirawat dengan krim yang bahannya banyak lah sekarang yang masih aman, banyak cepat banget sekarang sih, dan bagus menurut saya. Tadi sempat dibahas nih dok, kalau misalnya namanya kehamilan itu banyak banget perubahan hormon. Salah satunya itu flek hitam. Nah, sebenarnya itu tuh pengaruhnya memang pengaruh bawaan dari hormon kehamilan, atau karena memang pada saat kehamilan rata-rata orang tuh nggak dirawat jadi fleknya muncul? Memang dari hormon kehamilan dia ada merangsang beberapa di daerah permukaan kulit, hormonnya itu meningkat yang membuat warnanya lebih gelap. Nggak bilang hitam, cuma lebih gelap. Ketiak, dok kenapa sih jadi, maaf ya bahasanya nih dokter kandungan ya, rangkangan, ketiak, leher jadi hitam dok. Iya, udah di seluruh gitu nggak sampai bisa. merah-merah tetap Terus aja nggak kadang-kadang ada beberapa dok, saya udah luluran loh, nggak masalah ya, apalagi lulur bengkoang ditumbuk doang, masa nggak boleh ya bahasanya gitu ya. Cuman nggak bagus, ahli kecantikan nggak pakai lanolin, itu kan boleh ya, yang tambah supaya tidak kering. Memang itu hormon kehamilan meningkat ya, termasuk juga semua. Jadi memang menghitamnya pun bukan daerah ini aja, daerah kuatnya itu. Makanya
ada lagi yang suka pada ngobrol adalah dog stretch mark. Iya. Hubungan kan. Jadi ada yang sampai daerah dada, ada yang di perut. Apa saya udah garuk cuma pakai sisir halus, kenapa tetap hitam? Ada juga yang bergelombang, padahal bukan karena digaruk, karena hormon yang naik kortisolnya. Itu menyebabkan kehitaman di kulit. Tapi dok, kalau Gitu. misalnya nih saya menemukan teman saya tuh udah kayak dia hamil dan melahirkan 5 kali tapi kulitnya tuh masih bersih. Itu Yes, ada saya. kok bisa sih gitu? Bagus, hormonnya stabil, tidak terlalu merangsang kulit. Ya, apakah dia Bawaannya olahraga berarti. dan ototnya sangat baik. Waktu membesar itu tidak terlalu pecah-pecah kulitnya. gitu. Jadi lentur sekali. Jadi ototnya baik. Terus kemudian ditambah krim-krim yang itu Ya krimnya mungkin Diko perawatan Vaseline, ya. aloe vera itu yang bagus ya. Itu sehingga memang Menyebabkan. dasarnya juga kulitnya bagus. Ya 5 kali melahirkan saya pernah kulitnya bagus banget ya. Iya, jadi mungkin karena bawaan kulitnya tuh lebih elastis, Ya. jadi dia tidak mudah muncul stretch mark. Iya. Nah, kayak gitu juga mungkin karena hormonnya juga mungkin lebih stabil ya, jadi enggak. Bagus, memang bagus aja. Dan itu pun saya jarang sih ya Bu Dok ya. Iya. Banyaknya Rizky juga, dan ada juga ya sekarang itu tadi setelah melahirkan ada juga yang laser Ya, sistemnya ya. sekarang ya, pokoknya dengan Perawatannya. perawatan lah. Ya, jadi jangan kaget buat teman-teman yang baru mengalami hamil pertama kok tiba-tiba muka saya jadi keluar fleknya, terus daerah leher ya dok ya, Iya. ketiak, maaf Iya. selangkangan juga jadi Iya. menghitam Iya, gitu ya. betul. Mau digosok, mau di apa namanya? Dilulur setiap hari sampai merah-merah nggak akan hilang karena memang sudah bawaannya. Nanti akan perlahan-lahan itu bakal hilang setelah melahirkan biasanya. Iya, betul. Apalagi kalau dirawat biasanya lebih mempercepat ya dok Iya, ya. betul. Ya minimal Ya pada saat kehamilan ya bisa dirawat itu dengan krem-krem yang memang ada kremnya memang. minimal kalian meskipun keluar muncul fleknya kelihatan segar gitu kan, kelihatan kulitnya lembab kalau dirawat. Terus juga kan kita bisa pakai kosmetik ya dok ya, yang Bisa, pastinya bisa. aman untuk ibu hamil. Jadi Bisa banyak. bisa menutupi gitu ya, menutupi kekurangan dari pada saat kita lagi hamil itu gitu. Kan kalau misalnya ibu hamil itu kalau misalnya merawat itu yang penting kan cuci mukanya bersih gitu kan, minimalnya udah kayak gitu pakai tabir surya katanya gitu kan. Kalau misalnya orang kadang-kadang pas saya hamil nih saya malas banget pakai skincare, apalagi kalau lihat kosmetik, lihat lipstick tuh kesel gitu bawahnya entah kenapa. Nah tapi yang minimal tuh katanya bersihkan wajah dan pakai sunscreen. Nah sunscreen ini sendiri gimana nih untuk ibu hamil? Memang nggak boleh yang benzoic acid itu kan. Ya itu memang Jadi bahan yang nggak khas. boleh itu Yang apa aja tuh dok? benzoat itu. Jadi memang khasnya itu yang termasuk yang semua hanya SPF 30, hanya yang mengandung ya pelembab biasa alami. Memang harus dihindari. Nggak ada cara lain karena dia larut dalam minyak, diserap oleh tubuhnya banyak. Si sunscreen yang mengandung benzoat itu jadi sehingga ya memang tidak boleh. Itu Berarti sulitnya memang ya. sunscreen. Nah kalau sunscreen yang baby itu ya nggak ada memang. oke, berarti Untuk memang bayi-bayi. kita bisa melihat bahan-bahan yang aman digunakan ibu hamil. Sunscreen itu sunscreen yang ada di baby kali ya, karena Ya, kan kalau di baby satu itu lagi harus yang aman itu yang dong. isinya buah-buahan saya pernah lihat kan dari luar itu memang dari udah ada ininya ya, ada grupnya itu memang benar-benar alami ditambah sari buahnya banyak gitu, mungkin strawberry gitu ya mungkin ya kalau Itu di dijadikan rumah sunscreen-nya. dijadikan sunscreen Oh, gitu iya, iya, oke. dari buah-buahan memang. Jadi memang sebenarnya sih kayak yang PR dan tantangan juga sih sebenarnya buat Ibrand Skin untuk menciptakan produk yang memang benar-benar aman untuk ibu hamil dan menyusui tanpa ada keraguan. Dan Ya, itu betul. dan itu harapan kita bisa terus berupaya memberikan yang terbaik sih untuk customer Ibrand Skin. Jadi mereka tuh nggak ragu dok kalau misalnya pakai Ibrand Skin itu pasti aman pada saat kehamilan ini. Apalagi kalau nggak lagi hamil. Jadi pasti aman itu buat semua orang gitu. Ya, betul, ya. Karena kenaikan hormonal ya, ada hormon kortisol di tubuh dan ada hormon-hormon lain yang bersifat akan ke permukaan sehingga kulitnya lebih gelap. Kemudian elastisitas kulit, karena kan kulitnya mekar tuh melar. Nah, kalau tidak elastis itu makanya menyebabkan pecah-pecah. Tidak digaruk pun memang sudah pecah. Dengan mengurangi stretch marknya dengan krem tadi. Itu dia pembicaraan kita bersama Dr. Wit kali ini. Semoga bermanfaat ya.
Buat teman-teman yang langsung jadi kepo produknya dan ingin membeli produk eBright Skin, silahkan cek stoknya di marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Halalpedia. Atau kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa kepoin Instagram kita di @ebrightskin. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe, karena kita akan selalu mengupload video edukatif lainnya yang sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, karena siapa tahu pertanyaan teman-teman yang akan jadi pembahasan kita selanjutnya. See ya!